Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشاء ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah Jalla wa Ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melaksanakan satu jenis ibadah di antara sekian banyak ibadah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan daripada hidayah, maka mereka jauh daripada Allah, jauh daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi mereka
sedikit dicabut kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Seperti mana kita pada malam hari ini melaksanakan ibadah yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang seperti ini? Kita lihat di jalan-jalan, banyak orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, tapi Allah jauhkan ibadah. Maka kesehatan itu digunakan untuk menjauhkan diri kepada Allah, bahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah mereka. Merugilah orang-orang seperti ini. Karena mereka ini menempuh jalan seperti mana binatang ternak. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada manusia, am tahsabu anna aktsarum yasma'una aw ya'qilun? Apakah kamu menyangka bahwa kebanyakan manusia itu yasma'un, mereka mendengarkan kalamullah, mendengarkan firman-firman Allah, aw ya'qilun, atau mereka ini berakal? Manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang sempurna ini, apakah mereka bisa mengikuti seperti mana apa yang diinginkan oleh Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah? Dia diberikan modal akal yang sempurna. Akan tetapi tidak sedikit mereka yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala menempuh cara hidupnya seperti binatang. Inhum illa kal an'am, kata Allah. Bahkan mereka itu seperti binatang ternak. Bal hum adallu sabila, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Nauzubillah. Coba bayangkan, orang-orang yang diberikan kenikmatan saja oleh Allah, dijauhkan daripada hidayah, mereka banyak yang menempuh cara hidupnya seperti binatang. Minum khamr di jalan-jalan, padahal itu ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berzina di jalan-jalan, padahal itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berjudi di jalan-jalan tanpa ada rasa malu sedikit pun, padahal dia diberikan akal yang sempurna oleh Allah. Karena Allah jauhkan daripada hidayah ini, maka mereka mengikuti cara hidupnya seperti binatang, tanpa ada rasa malu, berbuat maksiat kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun dia suka melakukan maksiat, dia akan lakukan. Subhanallah. Begitu besar anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian ini. Kenikmatan berupa kesehatan dan hidayah yang dituangkan kepada kita. Sehingga dengan nikmat kita bisa melaksanakan ibadah secara sempurna. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang kaifiyatul ibadah, tata cara beribadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita sadar bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini bukan untuk bersenang-senang. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, dia faham bahwa maksud dan tujuan Allah menciptakan kita sekalian di muka bumi ini liya'budun, supaya beribadah kepada Allah. Apa makna beribadah dalam ayat ini? Surat Ad-Dariyat ayat 56. Liya'budun liyuwahhidun aw liyufridun, untuk mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pentingnya nikmat, baik nikmat jasmani maupun nikmat hidayah, sehingga kita difahamkan tentang dinul Islam ini. Inilah nikmat yang paling besar, anugerah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Karena tidak semua manusia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, Abu Thalib, yang beliau cintai, yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil, yang membackup perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi orang-orang musyrik Mekah. Tatkala Abu Thalib ini jatuh sakit, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada paman? Rasulullah katakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhaj indallah." Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat saja, la ilaha illallah, agar aku nanti bisa berhujjah di hadapan Allah bahwa pamanku sudah masuk Islam. Akan tetapi di samping Abu Thalib ini ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muthalib ya Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu hendak meninggalkan ajaran nenek moyang kamu, orang tua kamu, Abdul Muthalib? Coba bayangkan. Sampai pamannya ini mati dalam keadaan musyrik. Tatkala Rasulullah SAW hendak mendoakan, memintakan ampun kepada pamannya ini, maka segeralah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabiyyin wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Langsung ditegur oleh Allah. Tidak sepatutnya seorang nabi dan orang-orang mukmin ay yastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Ayat ini asbabun nuzulnya menurut para ulama ahli tafsir bahwa ayat ini berkaitan dengan paman Nabi Abu Thalib. Ketika Rasulullah hendak mendoakan, karena apa? Karena pamannya ini dijauhkan daripada hidayah oleh Allah sehingga mati dalam keadaan musyrik. Yang namanya keponakan berat hatinya. Karena apa? Karena Abu Thalib ini yang mendidik mereka, yang mendampingi beliau Rasulullah SAW, yang membackup dakwah Rasulullah SAW. Maka sebisa mungkin keponakan yang sangat cinta kepada pamannya ini untuk mendoakan pamannya agar tidak celaka nanti di akhirat. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menegur dalam surat At-Taubah ayat 113 tadi. Tidak sepatutnya seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Walau kanu uli qurba, meskipun mereka itu adalah sanak kerabat mereka terdekat. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah mereka mengetahui status orang-orang musyrik bahwa orang-orang musyrik ini calon penghuni neraka jahim. Coba bayangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya yang mulia, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang paling kamu cintai. Coba bayangkan, Rasulullah SAW mendapat wahyu tentang orang-orang yang dijauhkan daripada hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu adalah
orang yang paling kamu cintai wahai Muhammad. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Konfidin rahimani wa rahimakumullah, inilah ya mukadimah dalam kajian taklim pada malam hari ini, agar kita tahu bagaimana pentingnya nikmat hidayah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Bahkan dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali, menantunya sendiri, "Ya Ali, wallah li ayyahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am." Demi Allah wahai Ali, seandainya ada satu orang saja yang mendapatkan petunjuk melalui perantaraan daripada dakwahmu, omonganmu, khairul laka min khumrin na'am, maka bagimu lebih baik daripada unta merah. Ingat, unta merah ini adalah simbol kebanggaan orang-orang Arab terdahulu. Tidak akan mempunyai unta merah kecuali orang-orang bangsawan, kecuali orang-orang yang kaya. Maka unta merah ini simbol kesenangan dunia. Khairul laka min khumrin na'am, lebih baik dari kesenangan di dunia ini yang sangat berharga. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita agar tetap berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan al-haq ini dalam diri kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kajian kita tentang masalah fikih. Kenapa masalah fikih? Ya, masalah fikih ini masalah yang setiap hari kita ini hampir berkaitan dengan perkara fikih. Dari tentang masalah sholat, tentang sholat, sifat sholat Nabi, kaifiatus sholat, tata cara sholat, kemudian tentang tata cara berwudu yang sempurna. Karena apa? Karena sebelum Anda melakukan sholat, maka kalian dituntut untuk melakukan wudu yang sempurna. Kalau wudunya gak sempurna, maka sholatnya nggak sah. Ya, kata para ulama usul fikih, ma la yatimul wajib illa bi fawwal wajib. Dan sesuatu perkara itu tidak akan sempurna kecuali ada satu hal, maka satu hal itu hukumnya wajib. Suatu kewajiban itu tidak akan bisa sempurna kecuali ada satu hal, maka satu hal ini hukumnya wajib. Apa maksudnya? Sholat itu wajib, akan tetapi sholat yang wajib ini tidak akan diterima oleh Allah kalau Anda ini tidak berwudu secara sempurna. Maka berwudu secara sempurna ini hukumnya wajib. Nah, kalau antum ini tidak mengerti tentang perkara fikih, masalah bagaimana cara wudu yang sah menurut hadis sahih, kita tidak akan tahu. Makanya orang-orang bodoh ketika melakukan ibadah, lihat saja tata cara wudunya, itu sudah kelihatan. Maka kasihan mereka, sholat sregep, istiqomah ibadahnya, ternyata ada satu hal yang tidak sempurna, wudunya yang tidak sempurna. Maka kewajiban yang mereka lakukan tidak sah. Inilah pentingnya kita belajar fikih. Nah, fikih itu, pengertian fikih itu menurut ulama usul fikih ada dalam kitab Al-Usul fi Ilmil Usul, bahwa makna fikih itu adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyatil amaliyah bil adillatit tafsiliyah. Fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i berdasarkan amaliyah, bil adillatit tafsiliyah, berdasarkan dalil-dalil secara terperinci. Jadi fikih itu, maksud fikih itu dunal aqidah, selain daripada perkara akidah. Jadi nggak boleh perkara fikih di bawah perkara akidah. Padahal para ulama mengatakan fikih itu dunal aqidah, selain daripada perkara akidah. Jadi
kalau ada orang gitu, makan ayam, gak tahu siapa yang menyembelih, kemudian wah akidahmu beda dengan saya. Nah, ini orang-orang koclok ngawur. Nah, ini orang-orang ngawur. Perkara ini perkara fikih. Ada orang-orang yang takbirnya seperti ini Allahu Akbar, ada yang seperti ini Allahu Akbar. Ini masalah fikih, masalah ikhtilaful tanaqud, perselisihan yang bersifat variatif, yang mana ini ditolerir dalam syar'i. Maka tidak boleh kita mengklaim dirinya paling benar, nggak boleh. Masalah fikih ini luas, masalah luas. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang Kitabul At'imah, yaitu kitab tentang makanan-makanan. Kenapa kita membahas ini? Gitu? Karena ini penting sekali berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, agar kita ini tahu hukum ini, hukum itu, hukum binatang ini, hukum binatang itu. Itu ada dalam kitab fikih. Antum lihat, antum cari dalam kitab tauhid pasti tidak ada. Yang ada adalah kitab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhai beliau. Kenapa para sahabat ini mendapatkan gelar radhiyallahu anhu, orang-orang yang mendapatkan ridho daripada Allah? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan legalitas. Dalam surat At-Taubah ayat 100. Qala Allah Ta'ala as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ini dalilnya. Jadi para sahabat yang mulia ini mendapatkan gelar radhiyallahu anhum ajmain. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh mencela para sahabat. Mencela para sahabat ini menampakkan sifat zindiq, sifat kemunafikan. Tidak boleh. Karena Allah sendiri yang mengatakan. Maka jangan sekali-kali antum mempunyai paham seperti mana sesatnya Syiah laknatullah alaihim ajmain, mencela para sahabat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, kullu dhinabin minas siba fa akalahu haram. Setiap